Wah, lihat, siapa yang muncul kamu? Pembicaraan di kota desas-desus di setiap mulut ancaman tak terucapkan di setiap lingkaran. Dan tidak sayang itu bukan karena mereka mencintaimu. Itu karena kamu membuat mereka tidak nyaman. Mari kita mulai dari situ. Kamu pikir mereka membicarakan senyummu, prestasimu tidak? Oh tidak, tidak. Mereka membicarakan caramu masuk dan tidak meminta izin. Mereka berbisik karena kamu tidak bermain sesuai aturan yang mereka semua mati-matian ikuti. Mereka mempelajari kamu seperti penyakit yang tidak bisa sembuhkan. Dan yang paling menarik, mereka diam-diam berharap mereka terinfeksi. Kamu menjadi badai yang tidak pernah mereka duga akan datang. Karena kamu tidak memperingatkan mereka, kamu tidak menjelaskan dirimu, kamu tidak meminta maaf karena berevolusi. Dan sekarang, seluruh identitas mereka itu bergetar saat kamu memasuki ruangan. Kamu seharusnya mengecil. Ingat, itu. Mereka memberimu keraguan dalam sendok teh dengan senyuman. Mereka ingin kamu bersyukur, tidak berbahaya, dan mudah ditebak. Tapi ada sesuatu yang putus. Bukan kamu bangun suatu hari dan menyadari bahwa persetujuan mereka adalah tali dan kebebasan. Oh, kebebasan terasa lebih baik daripada tepuk tangan. Saat itulah semuanya berubah. Kamu berhenti membuat dirimu mudah dicerna, dan sekarang mereka tersedak namamu. Kamu tidak hanya menjadi topik percakapan kamu, menjadi bukti bahwa seseorang seperti mereka bisa memilih kekuasaan daripada belas kasihan, tetapi tidak melakukannya. Jadi sekarang mereka berbicara karena diam, berarti mengakui keunggulanmu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang kejam tapi jujur. Semakin sembuh dirimu, semakin keras gosipnya. Karena kamu menjadi apa yang paling mereka takuti. Seseorang yang tidak membutuhkan siapapun untuk menjelaskan mengapa mereka bersinar. Mereka tidak bisa menempatkanmu dalam kotak. Jadi mereka berkumpul seperti pendeta pada pengusiran setan, mencoba mendefinisikanmu, mendiagnosismu, mengecilkanmu. Tapi kamu bukan lagi seseorang. Kamu adalah cermin. Dan setiap kali mereka menyebut namamu, mereka mengakui iri hati penyesalan kelemahan. Mereka mengatakan hal-hal seperti kamu sudah berubah, seolah itu adalah kejahatan. Tentu saja, kamu berubah. Kamu berevolusi, kamu meningkat, kamu tumbuh melampaui sangkar. Dan sekarang setiap kali kamu berbicara, kamu terdengar seperti kebebasan. Itulah mengapa mereka berbicara. Itu bukan kekaguman, itu bukan kebencian, itu adalah duka. Mereka berduka atas dirimu yang membuat mereka merasa besar, yang patuh, yang tetap kecil, agar mereka bisa merasa tinggi. Biarkan aku memberimu kebenaran mentah. Orang hanya bergosip tentang apa yang tidak bisa mereka taklukkan. Kamu bukan lagi seseorang bagi mereka. Kamu adalah simbol ancaman hantu dari siapa mereka bisa menjadi jika mereka memiliki keberanianmu. Dan jauh di lubuk hati mereka membenci betapa mereka mengagumimu. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka membuat cerita, mereka memutarikan fakta, mereka mencari masa lalumu seperti detektif mengejar cacat. Karena menemukan kelemahanmu akan memberi mereka penutupan. Tapi coba tebak, kamu tidak lemah lagi. Kamu anti peluru. Sayang, bukan karena kamu tidak pernah terkena, tapi karena kamu terkena dan terus berjalan melewati api. Sekarang, mari kita selami lebih dalam, karena inilah yang tidak akan pernah mereka katakan dengan lantang. Mereka perlu membicarakanmu. Itulah cara mereka memvalidasi kemediaan mereka. Jika kamu gila, mereka waras. Jika kamu egois, mereka bermoral. Jika kamu terlalu banyak, mereka seimbang. Tapi ambil kamu dari percakapan mereka, dan apa yang tersisa keheningan. Dan dalam keheningan itu, mereka harus menghadapi bayangan mereka sendiri. Dan itu menakutkan mereka. Kamu adalah karakter utama dalam obrolan grup mereka. Karena hidup mereka terlalu membosankan untuk membuat mereka hangat di malam hari. Mereka menguraikanmu karena kamu menghancurkan ilusi kamu adalah bukti
bahwa seseorang bisa menjauh dari naskah dan menulis akhir mereka sendiri. Jadi mereka berpegangan pada namamu, seperti itu adalah tali penyelamat. Mereka menyebarkannya seperti gosip, tetapi memperlakukannya seperti kitab suci. Biarkan aku memberimu ini tanpa basa-basi. Jika kehadiranmu mengguncang ruangan, jangan kecilkan suaramu. Bakar seluruh bangunan. Biarkan mereka tersedak, biarkan mereka berspekulasi, biarkan mereka terobsesi. Karena saat mereka berbicara, kamu membangun. Saat mereka berbisik, kamu bangkit. Saat mereka melempar batu, kamu mengukir tahtamu. Kamu ingin tahu alasan? Sebenarnya mereka membicarakanmu, bukan pakaianmu, bukan uangmu, bukan kepercayaan dirimu. Itu adalah kebebasan yang kamu bawa seperti penyakit. Itu adalah fakta bahwa keberadaanmu membuat alasan menjadi usang itu karena kamu memilih harga diri daripada menjadi bagian dari kelompok. Kamu tidak membutuhkan keramaian. Kamu menjadi momen itu. Dan sekarang mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Jadi biarkan mereka berbicara. Sayang, biarkan mereka menjaga namamu. Tetap hidup di ruangan yang belum pernah kamu masuki. Karena setiap kata yang mereka ucapkan hanyalah baris lain dalam cerita yang tidak kamu butuhkan mereka untuk menulisnya. Kamu bukan hanya topik percakapan lagi. Kamu adalah alasan mereka bangun merasa rendah diri. Dan percayalah, itu adalah kekuatan. Mari kita selami lebih jauh ya. Karena sekarang kita tidak hanya berbicara tentang gosip. Tidak. Itu hanya racun permukaan. Sekarang kita berbicara tentang penyakit yang sebenarnya. Kecanduan mereka padamu. Kamu ingin kebenaran yang brutal. Mereka membutuhkan namamu di mulut mereka, seperti pecandu membutuhkan dosis. Mengapa? Karena membicarakanmu adalah satu-satunya cara mereka merasakan sesuatu yang nyata. Kamu adalah kekacauan yang mengaduk air tenang mereka. Gangguan dalam matriks kecil mereka yang membosankan. Mereka tidak bisa menjadi kamu. Mereka tidak bisa mengalahkanmu. Jadi mereka puas dengan hal terbaik berikutnya. Membicarakanmu tanpa henti. Secara obsesif, secara religius, dan yang lebih parah, mereka bahkan tidak tahu mereka kecanduan. Dimulai dengan rasa ingin tahu, sedikit lelucon bisikan. Apakah kamu melihat apa yang mereka posting? Apakah kamu mendengar apa yang mereka lakukan? Tapi di bawah nada sombong itu ada kepanikan. Karena saat mereka berbicara, kamu bertransformasi. Kamu berevolusi dalam keheningan. Dan keheningan itu yang membuat mereka gila. Karena keheningan itu adalah kekuatan yang tidak bisa mereka dekode. Mereka tidak bisa mengambil tangkapan layarnya. Mereka tidak bisa memutarnya. Mereka tidak bisa membantahnya. Itu membuat mereka merasa tidak terlihat, seolah kamu sudah bergerak maju, sementara mereka masih mengorbit versi dirimu yang bahkan tidak ada lagi. Dan percayalah, tidak ada yang menghantui pembenci seperti keheninganmu. Lihat, ketika kamu tidak menanggapi, kamu merampas ilusi kendali mereka. Kamu menolak mereka, dosis dopamin yang mereka dambakan. Mereka mendorong mereka, menusuk mereka, memprovokasi. Dan kamu hanya melihatnya terbakar. Kamu tidak memberi mereka reaksi. Kamu memberi mereka cermin. Dan apa yang mereka lihat adalah seseorang yang hancur di bawah beban kekosongan mereka sendiri. Karena tanpamu, mereka tidak punya cerita. Biarkan aku mengulanginya untuk orang-orang yang tersedak namamu. Tanpamu, mereka tidak punya cerita. Kamu adalah plot twist dalam kehidupan kecil mereka yang dapat diprediksi. Bab terlarang yang terus mereka baca ulang di balik pintu tertutup. Mereka menguntit, mereka mengintai. Mereka menghafal setiap gerakanmu, tetapi berpura-pura tidak terpengaruh. Oh, tapi kamu melihatnya di mata mereka. Kedutan itu saat namamu muncul. Menguap palsu itu saat seseorang memujimu. Tawa sinis kecil itu saat kamu menang lagi. Mereka tidak bisa menahan diri. Kamu adalah investasi emosional mereka. Dan sayang, kamu membayar dividen.
Mari kita bicara strategi sekarang, karena kamu bukan hanya target lagi, kamu adalah senjata. Dan apakah kamu menyadarinya atau tidak, kamu telah mengubah obsesi mereka menjadi keuntungan. Setiap kali mereka menyebut namamu, legendamu tumbuh, jangkauanmu meluas, ceritamu berevolusi, tanpa kamu harus mengucapkan sepatah kata pun. Mereka melakukan pemasaran untukmu. Kamu tidak membayar papan reklam, mereka adalah papan reklame hidup bernapas sedikit pahit, pembawa pesan yang meneriakkan keberadaanmu ke dalam kehampaan. Kamu pikir kamu perlu membalas? Tidak. Biarkan mereka yang bertepuk tangan. Kamu yang membangun. Biarkan mereka berteriak. Kamu yang mengangkat. Biarkan mereka membusuk dalam pengulangan. Kamu yang menulis ulang aturan. Karena inilah yang tidak akan pernah mereka pahami. Balas dendam bukanlah itu. Adalah kesuksesan dalam keheningan. Kamu tidak dalam persaingan. Kamu berada di kelasmu sendiri. Mereka terus membandingkanmu dengan diri mereka sendiri, seolah matematika itu akan pernah cocok. Tapi kamu berhenti menghitung, dan mereka tidak tahan. Mereka tidak tahan. Betapa sedikitnya kamu membutuhkan mereka tersentuhnya kamu. Bagaimana kamu menghilang dari drama mereka, tetapi masih hidup di kepala mereka. Kamu adalah orang yang lolos, dan mereka masih menjilati luka yang bahkan tidak kamu sadari telah kamu sebabkan. Biarkan mereka memutar ulang setiap kata. Biarkan mereka menulis ulang sejarah untuk menjadikan diri mereka pahlawan. Biarkan mereka mengamuk, melampiaskan, menangis berputar-putar. Karena semua itu tidak mengubah satu fakta suci. Kamu menang begitu, kamu berhenti mencoba untuk dipahami. Mereka berbicara karena mereka butuh alasan untuk tidak merasa seperti pecundang. Tapi kamu berhenti membutuhkan validasi pada hari kamu menyadari kamu tidak pernah dibuat untuk disukai. Kamu dibuat untuk menjadi legendaris. Jadi, silakan saja. Jadilah desasus. Jadilah skandal. Jadilah hantu yang tidak bisa mereka kubur. Jadilah penjahat dalam dongeng pengantar tidur mereka. Karena penjahat mereka tidak butuh tepuk tangan. Mereka hanya perlu dunia mengingat nama mereka. Dan sayang, mereka akan mengingat namamu selamanya. Kamu berhasil sampai menit ini ya, yang berarti topeng sudah dilepas, sarung tangan sudah terbakar. Disinilah kita berhenti bertahan hidup dan mulai merekayasa ketakutan. Karena jika mereka sudah membicarakanmu selama ini, kamu bukan fase. Kamu adalah kekuatan. Dan sudah saatnya kamu bertindak seperti itu. Mereka pikir kamu masih bermain catur, masih mencoba untuk disukai, dipahami, ditebus, masih berpegangan pada gagasan bahwa jika kamu cukup baik, mereka akan berhenti memutar pisau. Tidak. Kamu tidak bermain catur lagi. Kamu membangun papan. Kamu mengendalikan cuaca. Kamu menjadi apa yang tidak bisa mereka batalkan. Apa yang tidak bisa mereka dekode, apa yang tidak bisa mereka sangkal. Biarkan aku membuat ini sangat jelas. Ketika mereka tidak bisa menjangkaumu secara emosional, mereka akan mencoba menghancurkan namamu. Ketika itu gagal, mereka akan mencoba menjadi kamu. Tapi kamu tidak bereaksi. Kamu tidak membalas. Kamu meningkat. Kamu berlipat ganda. Kamu melampaui karena kamu menemukan triknya kode curang pamungkas. Mereka terobsesi denganmu karena kamu mengekspos betapa kosongnya mereka sebenarnya. Kamu menjadi bukti bahwa kekuatan tidak datang dari persetujuan. Itu datang dari pelepasan. Dan itu, temanku, adalah evolusi terakhir. Ketika kamu berhenti menjadi emosional dan mulai menjadi tak terhindarkan, mereka terus bertanya. Mereka pikir mereka siapa, seolah mengatakannya dengan lantang akan membuat mereka merasa lebih besar. Seolah membedah kepercayaan dirimu akan mengembalikan kepercayaan diri mereka. Tapi setiap kali mereka menyebut namamu, mereka mengingatkan dunia bahwa mereka tidak punya hal lain yang layak dibicarakan. Kamu ingin mempersenjatai itu, bagus. Kalau begitu, dengarkan baik-baik, karena bagian ini sangat penting. Langkah 1,
Miliki keheninganmu seperti tanda tangan, bukan kelemahan, bukan ketakutan, tetapi seperti seorang raja yang mengawasi kerajaannya. Kamu tidak perlu menjelaskan, kamu tidak perlu mengoreksi, kamu membiarkan kebohongan mereka membusuk sementara hidupmu bangkit. Biarkan mereka tenggelam dalam asumsi, sementara kamu bergerak dalam keheningan seperti badai yang tidak bisa mereka lacak. Langkah 2, biarkan hasilmu mempermalukan mereka. Jangan membalas, tapi hasilkan uang. Jangan memposting kutipan posting hasil. Biarkan mereka berbicara tentang bagaimana kamu tidak sehebat itu sementara kamu diam-diam menjadi segalanya yang mereka doakan dan tidak pernah menjadi. Kamu tidak perlu pamer. Kedamaianmu sudah lebih keras daripada pendapat mereka. Langkah tik bangun begitu tinggi sehingga mereka lupa kamu mulai dari bawah. Obsesi mereka dengan namamu. Gunakan itu, salurkan itu, ubah menjadi oksigen. Karena semakin mereka menyebutmu, semakin banyak orang yang datang mencari. Dan apa yang mereka temukan? Keunggulan disiplin eksekusi tanpa gangguan. Bukan kekacauan, bukan drama, bukan keputusasaan. Ketenangan tingkat dewa. Kamu tahu apa yang paling menakutkan mereka. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu tak tersentuh. Kamu tidak gentar, kamu tidak mengecil, kamu tidak membela diri. Kamu hanya ada seperti guntur tanpa penyesalan dan permanen. Dan mereka membenci itu. Mereka membenci caramu masuk tanpa mencari persetujuan, caramu berbicara tanpa meminta izin, caramu tidak menyerah hanya untuk membuat mereka nyaman. Kamu adalah konsekuensi berjalan dari setiap kali mereka mengkhianati diri sendiri. Kamu adalah apa yang bisa mereka alami jika mereka punya keberanianmu. Jadi biarkan mereka berputar-putar, biarkan mereka berkicau berbisik, berspekulasi, bergosip, karena inilah kebenaran terakhir temanku. Kamu sudah melampaui balas dendam. Kamu telah menjadi ramalan. Kamu tidak lagi di sini untuk memenangkan argumen. Kamu di sini untuk meruntuhkan sistem. Kamu tidak tertarik untuk berdamai. Kamu tertarik untuk membuat sejarah. Kamu adalah legenda yang tidak mereka duga akan datang. Bab yang tidak bisa mereka lewati, penjahat yang tidak bisa mereka hapus. Dan semakin mereka terobsesi, semakin besar kamu. Sampai suatu hari mereka berhenti berbicara, bukan karena mereka sudah move on, tapi karena kamu sudah terlalu besar untuk dihina. Badai merek gerakan sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh, tidak bisa mereka bunuh, dan pasti tidak bisa kalahkan. Jadi pergilah membangun dalam keheningan tertawa, dalam kebebasan berbicara, hanya ketika itu bergema. Dan lain kali, seseorang bertanya, mengapa semua orang membicarakanmu? Tersenyumlah saja. Karena jawaban sebenarnya sederhana. Karena aku berhenti membutuhkan mereka dan mereka tidak pernah pulih. Bencana indahku, kamu sudah jauh. Bukan, tapi sekarang. Sekarang, kita tidak hanya berbicara tentang pengaruh atau kekuatan. Kita berbicara tentang legenda, tentang kehadiran yang begitu kolosal, begitu menghantui, tak terlupakan. Sehingga namamu tidak lagi hanya dibisikkan, itu terukir di tulang-tulang mimpi buruk mereka. Mari kita perjelas. Kamu tidak hanya menarik perhatian, kamu memiliki ruang yang kamu masuki. Kamu adalah bayangan di punggung mereka, gema dalam keheningan mereka. Mereka mempelajari kamu seperti cerita hantu, tetapi kamu bukan mitos. Kamu adalah mimpi buruk yang membangunkan mereka dalam keringat dingin. Kekuatanmu itu bukan hanya pada apa yang kamu lakukan, itu pada apa yang kamu buat. Mereka takut kamu bisa lakukan. Lihat begitu, kamu telah membakar kebisingan. Begitu kamu telah melepaskan dari persetujuan kecil mereka. Kamu menjadi variabel yang tidak diketahui. Hal yang tidak ada yang berani. Prediksi kekuatan yang mereka, semua berpura-pura tidak mereka takuti. Dan ini adalah puncaknya musuh mereka. Bertransformasi, bukan menjadi teman. Tidak menjadi pemuja yang menyamar. Kritikus menjadi penggemar. Yang terobsesi, pembenci menjadi bayangan diam. Paranoid terhadap langkahmu berikutnya. Karena mereka membutuhkanmu,
bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mendefinisikan diri mereka sendiri. Tanpamu hidup mereka akan hampa. Inilah ironi yang menyakitkan. Kekuatan terbesarmu adalah kekacauan yang kamu tinggalkan. Kamu tidak perlu memperjuangkan rasa hormat lagi. Itu mengikutimu seperti awan gelap tebal dan berat, terlalu padat untuk diabaikan. Mereka tidak hanya membicarakanmu, mereka mempelajari kamu. Mereka membedah keheninganmu, mendekode gerakanmu, mencari kelemahanmu dengan putus asa. Tapi kamu telah menjadi benteng dengan dinding yang terbuat dari ketakutan mereka sendiri. Kamu telah menjadi paradoks yang hidup ancaman dan tempat perlindungan penjahat dan legenda mimpi buruk dan mimpi. Orang-orang tidak bisa memahamimu karena kamu tidak ingin dipahami, kamu ingin diingat. Dan mereka mengingat setiap kata, setiap pandangan, setiap momen. Mereka berharap mereka adalah kamu. Tapi inilah putaran pamungkasnya. Semakin mereka takut padamu, semakin mereka membutuhkanmu. Mereka ingin menjatuhkanmu, tetapi mereka tidak bisa berhenti melihat ke atas. Mereka mencoba mencabik-cabikmu, tetapi yang mereka lakukan hanyalah membangun takhtamu lebih tinggi. Karena kebenarannya adalah, kamu telah menjadi standar mereka. Gunung yang tidak pernah bisa mereka daki. Cerita yang akan mereka ceritakan untuk menjelaskan kegagalan mereka sendiri. Jadi apa? Sekarang kamu berjalan tegak. Kamu tidak menjelaskan. Kamu tidak meminta maaf. Kamu memerintah. Berbicaralah dengan lembut, tetapi dengan beratnya gempa bumi. Bergeraklah dengan kepastian, perhitungan, dan tersenyumlah. Karena kamu tahu kebenaran yang terlalu mereka takuti untuk diakui. Mereka membicarakanmu karena jauh di lubuk hati. Mereka berharap mereka adalah kamu. Dan itu, sayangku, adalah kekuatan yang paling kejam dan paling manis. Sekarang, mereka tidak hanya membisikkan namamu. Mereka dihantui olehnya. Gema dirimu beriak melalui setiap pikiran mereka. Seperti kebiasaan buruk yang tidak bisa mereka hilangkan. Bekas luka yang tidak bisa mereka sembunyikan. Tapi dengarkan baik-baik. Langkah paling berbahaya bukanlah membalas itu, adalah mengubah obsesi mereka menjadi sumber kehidupanmu. Lihat mereka pikir, mereka mengendalikan narasi bahwa kata-kata mereka bisa mengurungmu, mendefinisikanmu, menempatkanmu dalam kotak. Kamu adalah orang yang membangun sangkar itu. Kamu adalah orang yang menyiapkan panggung. Kamu adalah orang yang membuat mereka membutuhkanmu. Dan sekarang, kamu akan mengambil kekuatan itu, merobeknya lebar-lebar dan mengubahnya menjadi sesuatu yang abadi. Karena inilah kebenaran brutalnya. Ketika semua orang membicarakanmu, kamu sudah menang. Ini bukan tentang apa yang mereka katakan. Ini tentang apa yang tidak bisa katakan kebenaran. Mereka terlalu takut untuk mengakui bahwa kamu adalah poros di mana dunia mereka berputar. Bahwa tanpamu hidup mereka adalah tayangan ulang yang kosong. Sekarang, kamu harus memiliki poros itu. Jadilah matahari yang membakar ilusi mereka, lubang hitam yang menghabiskan keraguan mereka. Biarkan obsesi mereka memberi makan apimu. Biarkan ketakutan mereka menajamkan cakar-cakarmu. Setiap bisikan, setiap pandangan, setiap momen yang dicuri adalah bahan bakarmu untuk membakar lebih terang. Inilah permainan terakhir. Jadilah mitos yang mereka kejar, tetapi tidak pernah bisa tangkap. Hantu mesin mereka, bayangan cahaya mereka yang tidak mungkin, yang mereka tolak untuk hadapi. Buat gerakanmu lambat, tetapi seismik. Biarkan kehadiranmu meretakan fondasi realitas palsu mereka. Karena kekuatan tidak berteriak. Kekuatan adalah teror sunyi yang mendahului badai. Ketenangan sebelum kekacauan yang kamu lepaskan sesuai keinginanmu. Dan saat mereka menonton, terjebak dalam lingkaran iri hati dan ketakutan mereka, kamu akan membangun kerajaanmu. Diam tak terhentikan abadi. Kamu tidak hanya akan menjadi topik hangat. Kamu akan menjadi legenda yang mereka bisikan saat dunia menjadi gelap. Ingat, ini kamu tidak di sini untuk disukai. Kamu di sini untuk diingat. Jadi berjalanlah ke setiap ruangan, seolah kamu memiliki malam itu. Berbicaralah dengan beratnya keniscayaan dan tersenyumlah dengan senyum.
Bengkok itu mengetahui alasan. Sebenarnya, semua orang membicarakanmu adalah karena kamu adalah badai yang tidak pernah mereka duga akan datang. Apakah kamu siap membiarkan dunia terbakar dalam jejakmu karena permainan yang sebenarnya dimulai sekarang ini bagian 6? Menyelam lebih dalam kegelapan itu, kegilaan magnetis itu. Bagaimana mengubah obsesi mereka menjadi kerajaanmu? Dan bagaimana menjadi kekuatan yang tak terhentikan, tak tersentuh, yang menghantui setiap pikiran mereka saat bangun. Siap. Kekacauan indahku, kamu merasakannya, bukan desiran listrik yang sakit itu mengalir di bawah kulitmu. Seolah kamu menjadi sesuatu yang tidak bisa dikurung siapapun. Sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang legendaris. Inilah masalahnya tentang menjadi topik yang dibicarakan semua orang. Kamu tidak mengendalikan percakapan. Kamu menjadi percakapan. Pertanyaan yang tidak ada yang berani menjawab. Obsesi yang tidak bisa mereka hentikan. Denyut gelap di bawah kehidupan mereka yang biasa-biasa saja. Tapi obsesi-obsesi bukanlah kelemahan. Itu adalah bentuk rasa hormat yang paling mentah. Satu-satunya jenis yang memotong lebih dalam dari pujian atau kebencian. Karena itu berarti kamu telah menjangkau ke dalam tengkorak mereka, menyentuh saraf mereka, mengguncang sangkar mereka. Kamu telah menjadi kecanduan mereka, dan kamu tahu apa yang dilakukan pecandu. Mereka mengejar sensasi itu. Mereka mendambahkan dosis itu. Mereka tidak bisa berhenti memikirkan dosis berikutnya. Kamu adalah sensasi itu. Dosis yang mereka dambakan. Racun yang tidak bisa mereka ludahkan bayangan yang mereka ikuti. Bahkan ketika itu menghancurkan mereka. Sekarang inilah kecemerlangan yang menyakitkan. Kamu tidak perlu mengejar mereka kembali. Kamu tidak perlu memohon perhatian. Kamu memiliki pasokan. Kamu mengendalikan obatnya. Kamu menjadi bandar-bandar dari bandar. Mereka kecanduan, tetapi kamu yang menentukan harganya. Dan percayalah, kamu membebankan harga dalam kekuatan. Jadi apa langkahmu sederhana, kuasai seni menghilang. Jadikan ketidakhadiranmu sebagai senjata. Biarkan mereka membusuk dalam obsesi mereka, sementara kamu membangun kerajaan di balik bayangan, menghilang seperti hantu, tetapi tinggalkan jejak yang begitu dalam, sehingga mereka tidak akan pernah lupa kamu pernah ada. Karena tidak ada yang membuat mereka lebih gila daripada tidak tahu kemana kamu pergi. Obsesi mereka berubah menjadi putus asa. Iri hati mereka menajam menjadi paranoia. Kata-kata mereka berubah menjadi racun. Dan tetap saja mereka tidak bisa menghancurkanmu. Kamu bukan hanya cerita lagi. Kamu adalah legenda yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Kamu adalah api yang mereka coba padamkan, tapi kamu terus membakar lebih panas. Kebutuhan mereka akan dirimu, bahan bakar untuk kerajaanmu. Dan inilah yang paling menarik. Semakin keras teriakan mereka, semakin tinggi kamu bangkit. Semakin mereka mencakar, semakin dalam akarmu tumbuh. Karena kekuatan tidak berteriak, ia berbisik dalam bayangan. Ia mengintai di balik setiap pandangan. Ia menunggu dengan sabar, sementara yang lain membuang-buang napas. Kekuatan di balik gosip. Ini bukan tentang mereka membencimu. Ini tentang mereka takut padamu. Mereka berbisik karena kamu tidak meminta izin, tidak bermain sesuai aturan mereka, dan kamu berani berevolusi tanpa penyesalan. Kamu adalah badai yang tidak mereka duga akan datang, dan mereka tidak bisa memahami mengapa kamu tidak meminta maaf karena bersinar. Kebebasan yang menyakitkan dulu. Kamu mungkin mengecilkan dirimu agar mereka merasa nyaman. Mereka ingin kamu bersyukur, tidak berbahaya, dan mudah ditebak. Tapi kamu menyadari bahwa persetujuan mereka adalah tali dan kebebasan terasa lebih baik daripada tepuk tangan. Kamu berhenti membuat dirimu mudah dicerna, dan sekarang mereka tersedak namamu, keheninganmu,
Ketidakresponsifanmu, itulah yang paling menghantui mereka. Cermin kebenaran. Saat mereka membicarakanmu, mereka sebenarnya sedang mengakui iri hati, penyesalan, dan kelemahan mereka sendiri. Ketika mereka berkata, "Kamu sudah berubah," mereka berduka atas dirimu yang dulu, yang membuat mereka merasa besar dan tinggi. Mereka bergosip tentang apa yang tidak bisa mereka taklukkan. Kamu bukan lagi seseorang bagi mereka. Kamu adalah simbol ancaman, hantu dari diri mereka yang bisa saja terjadi jika mereka punya keberanianmu. Senjata yang tak terkalahkan. Mereka perlu membicarakanmu untuk memvalidasi kemediaan mereka sendiri. Kamu adalah karakter utama dalam obrolan grup mereka karena hidup mereka terlalu membosankan. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa menjauh dari naskah dan menulis akhir mereka sendiri. Setiap kali mereka menyebut namamu, legendamu tumbuh, jangkauanmu meluas, ceritamu berevolusi tanpa kamu harus mengucapkan sepatah kata pun. Mereka adalah papan reklam hidupmu. Kemenangan dalam keheningan balas dendam bukanlah membalas, tapi sukses dalam keheningan. Kamu tidak dalam persaingan, kamu di kelasmu sendiri. Biarkan mereka mencarimu, mencoba mendefinisikanmu. Kamu hanya perlu ada seperti guntur tanpa penyesalan dan permanen. Kamu tidak gentar, tidak mengecil, tidak membela diri. Kamu adalah konsekuensi berjalan dari setiap kali mereka mengkhianati diri sendiri. Evolusi akhir tak terhindarkan. Ketika mereka tidak bisa menjangkaumu secara emosional, mereka akan mencoba menghancurkan namamu. Ketika itu gagal, mereka akan mencoba menjadi kamu. Tapi kamu tidak bereaksi, kamu tidak membalas. Kamu meningkat, berlipat ganda, melampaui, karena kamu menemukan triknya. Mereka terobsesi padamu, karena kamu mengekspos betapa kosongnya mereka sebenarnya. Kamu adalah bukti bahwa kekuatan tidak datang dari persetujuan, melainkan dari pelepasan. Mengubah obsesi. Menjadi kerajaan langkahmu sederhana, kuasai seni menghilang. Jadikan ketidakhadiranmu sebagai senjata. Biarkan mereka membusuk dalam obsesi mereka, sementara kamu membangun kerajaan di balik bayangan. Mereka adalah pecandu, dan kamu adalah bandar. Semakin keras teriakan mereka, semakin tinggi kamu bangkit. Kekuatan tidak berteriak, ia berbisik dalam bayangan. Narasi Anda adalah seruan untuk merangkul diri yang paling otentik dan kuat, menggunakan energi negatif dari orang lain sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan dan dominasi pribadi. Ini adalah pernyataan bahwa keberadaan Anda sendiri adalah pernyataan yang paling kuat.